Sungguh, orang yang mendapat husnul khotimah mereka adalah orang yang terpilih dan dicintai Allah. Kemudian Allah Ta'ala wafatkan mereka dalam keadaan beriman. Lantas, bagaimana dengan nasib kita? Apakah karena kita terlahir dari keluarga muslim dijamin hidup kita berakhir dengan husnul khotimah? Usia kita adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan kita wafat. Ada yang diwafatkan pada saat masih kecil, usia remaja, atau usia dewasa. Ada juga yang diberi usia panjang dan diwafatkan dalam keadaan tua renta. Rentang usia manusia pada akhir zaman ini berdasarkan hadis Nabi tak jauh dari usia beliau wafat. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melampaui itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun, sesuai dengan rentang usia seperti yang dijelaskan dalam sabdanya, antara 60 hingga 70 tahun. Uniknya, 3 sahabat utama Nabi yang menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah juga wafat pada usia yang sama, 63 tahun. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Sementara Utsman bin Affan wafat pada usia 82 tahun. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Berapapun usianya tidaklah penting, tapi yang terpenting apakah usia kita diisi dengan penuh keberkahan atau tidak. Sahabat Anas bin Malik berusia hingga 103 tahun dan termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sahabat Anas termasuk yang mendapat doa dari Rasulullah berumur panjang. Ia wafat di kota Basrah, Irak. Ada juga Imam Nawawi yang wafat pada usia 45 tahun. Sejarah telah mencatat kegemilangan karya Imam Nawawi. Meskipun usianya hanya 45 tahun, ia menulis banyak karya dalam bidang fikih dan hadis. Kita pun teringat dengan Ustaz Jeffrey Al-Bukhari yang wafat dalam usianya menginjak 40 tahun. Atau Habib Munzir Al-Musawwa yang juga wafat di usianya yang masih muda. Semoga Allah merahmati keduanya. Inilah contoh yang diberi usia pendek, tapi penuh keberkahan. Rasulullah pernah mengingatkan, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia yang panjang usianya dan baik amalnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ajal bisa menjemput kita di mana saja dan kapan saja. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita, maka bersegeralah untuk bertobat. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, selama engkau masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni engkau apapun yang datang darimu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, walaupun dosa-dosamu mencapai batas langit kemudian engkau meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa dan engkau tidak menyekutukanku, maka aku akan menemuimu dengan sepenuh itu pula ampunan. Hadis riwayat Tirmizi. Inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang mau bertobat. Tapi ingatlah dengan sabda Nabi, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum berada di kerongkongannya. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu, tak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda bertobat.